Operation Epic Fury terus berlanjut, aksi balas rudal masih terjadi, Ayatollah Khamenei dan beberapa petinggi Iran lainnya tewas. Lalu pertanyaannya, apa selanjutnya? What's next? Bang Celi yang masih ada di Barcelona, apa kabar? Baik-baik dalam situasi musim dingin, masih bulan Ramadan. Nah, Di Barcelona, Andalusia, ini Andalusia. Andalusia. Ini masih ini ya, udaranya masih ditutup ya. Mudah-mudahan bisa pulang lebih cepat ya. Ya, ini semua penerbangan ditutup lewat Timur Tengah, Qatar Airways, Emirates, Etihad. Jadi harus muter. Oke Bang, Operation Epic Fury nih, presisi lagi, targetnya terukur lagi, nggak dalam satu serangan Ayatollah Khamenei dan beberapa petinggi Iran lainnya kena sasaran. Ya, dan petingginya nggak main-main. Jadi selain Ayatollah ya, pemimpin tertinggi, the supreme leader dalam sehari ini, Menteri Pertahanan kena, Panglima Angkatan Bersenjata, Garda Revolusi itu loh juga tereliminasi. Jadi memang hal ini sangat amat mengejutkan karena pada saat Saddam Hussein misalnya dibutuhkan di Irak, dibutuhkan waktu berbulan-bulan mencari Saddam Hussein walaupun dengan pendudukan ya. Kalau ini kan bukan pendudukan tapi serangan udara terbatas gitu, target-target tentara dan kepemimpinan di Iran. Dalam waktu sehari, paling lama 1,5 hari gitu sudah dapat pimpinan-pimpinan tertinggi itu skakmat. Sehingga pertanyaan terpenting sekarang adalah bagaimana situasi domestik politik kepemimpinan di Iran setelah vakum kekuasaan tertinggi seperti itu. Apakah akan terjadi chaos, anarki, perebutan kekuasaan internal, atau seperti apa? Kalau kita lihat berita terakhir juga ada dua hal. Salah satunya adalah misalnya Selat Hormuz yang mau ditutup itu ternyata sudah hampir tidak mungkin lagi dilakukan oleh Iran karena beberapa kekuatan angkatan laut Iran juga sudah bisa dieliminasi dalam sehari terakhir ya. Ada 9 Trump bilang ada di pidato selanjutnya dia bilang Navy-nya Iran sudah dihancurkan. Ya, jadi the naval power gitu, nggak mungkin akan bertahan terlalu lama itu pertahanan Iran saya kira. Kan kemudian juga respon Iran yang seolah-olah tanpa terukur ya menyerang negara tetangganya sendiri yang semula menyatakan netral seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, itu diserang dan bahkan bukan hanya pangkalan militer atau instalasi militer, tetapi juga ada hotel, ada bandara, sehingga opini publik di negara-negara Arab justru marah dan merespon negatif terhadap Iran. Mestinya Iran bisa menggunakan mereka sebagai mediator untuk penyelesaian konflik dan mereka bersedia. Ternyata Iran menyerang negara tetangganya sendiri sehingga itu sebuah blunder besar. Nah, sekarang ini yang paling penting kita lihat bagaimana tokoh-tokoh seperti Presiden Masoud Pezeshkian ya, Presiden Iran, karena dia salah satu dari 3 pemimpin yang akan mengisi vacuum of power sebelum supreme leader yang baru, Ayatollah yang baru bisa dipilih, Mel. Kan ini ada transisi nih. Kan yang akan memilih yang baru itu 88 majelis ya, yang akan, ini para ulama yang akan memilih pemimpin yang baru. Nah, Council of Guardian juga penting sebagai salah satu dari triumvirat yang akan mengisi vakum kekuasaan. Nah, kita lihat apakah seruan Trump bagi rakyat Iran untuk bangkit merebut pemerintahan mereka yang selama ini dictatorship ya, teokrasi, dictatorship dengan kekuatan bersenjata, Guardian of Revolution itu, kita lihat apa yang terjadi. Apakah memang benar bisa terjadi regime change, perubahan pemerintahan. Ini sasarannya, saya kira objektif dari perang yang tidak akan panjang ini adalah itu, saya kira. Jadi
kita lihat perkembangannya, dan juga diaspora Iran di luar negeri kan gambar-gambarnya sudah kita lihat di berbagai kota di Timur Tengah, di Amerika, di Eropa. Mereka menyambut dengan sukacita mengibarkan bendera Iran terhadap potensi perubahan besar Iran untuk menjadi negara yang lebih normal, lebih terbuka, lebih stabil. Jadi respon terhadap Donald Trump macam-macam, ada pro kontra, ada yang anti, ada yang marah, tetapi juga ada yang bersorak-sorai, senang melihat pada akhirnya rezim teokrasi yang sudah lama membuat Iran di jalan yang buntu gitu, itu berhasil atau mungkin mendapat momentum untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kira-kira itu pandangan sementaranya, Mel. Ya, tapi sekarang ini di Iran siapa yang pimpin jadi Bang? Nah, pasti akan terjadi pertarungan internal. Sekarang kan vacuum of power. Mestinya kan ada 3. Kekuasaan kosongan nih. Betul, 3 kan yang akan memimpin untuk sementara. Triumvirat. Perwakilan dari Council of Guardian, perwakilan dari Hakim Agung, dan perwakilan dari eksekutif, yaitu Presiden Masoud Pezeshkian tadi gitu. Nah, ada juga tokoh lain. Legislatif sama yudikatifnya Iran. Kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Kemudian ada juga tokoh lain yang di Dewan Keamanan itu yang sudah kita sebut kemarin, Sekretaris Dewan Keamanan Ali Larijani. Ya, Ali Larijani itu kelihatannya di belakang layar dia menjadi tokoh yang paling berpengaruh sekarang mengatur politik Iran. Nah, apakah dia bisa melakukan semacam rekonsiliasi internal ya, mencoba merangkul mereka yang dikenal sebagai teknokrat dan pembaharu untuk bisa menghubungi atau bekerja sama, berkolaborasi dengan elemen-elemen civil society yang kemarin turun ke jalan ratusan ribu tuh loh, menolak penindasan teokratis di Iran. Nah, kalau itu terjadi dari luar negeri, dari diaspora Iran kan macam-macam yang akan ikut serta, termasuk putra mahkota Pahlavi yang sekarang sudah sering berpidato dan diwawancara oleh berbagai media internasional. Kapan dia akan kembali ke Iran kalau terjadi situasi yang membuka kemungkinan ke arah itu. Nah, karena itu saya lihat perangnya ini perang dari udara ya, dari kekuatan Amerika dan kekuatan Israel, barangkali tidak akan berlangsung terlalu lama. Mungkin kita nggak tahu, namanya perang selalu nggak pasti kan. Mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, 2 bulan, tetapi tidak akan menjadi perang berkepanjangan seperti di Irak atau di Afghanistan kan, sampai 20 tahun, sampai pendudukan langsung tentara-tentara dari sekutu dan Amerika gitu. Nah, kalau ini tujuannya cukup singkat saya kira, sejauh sudah mulai muncul elemen di dalam pemerintahan Iran sendiri, saya kira mereka akan melakukan renegosiasi dengan Amerika Serikat. Bahkan kabarnya Trump terakhir sudah mengatakan bahwa beberapa elemen dalam pemerintahan Iran sekarang ini sudah membuka jalur komunikasi untuk melakukan renegosiasi. Kan renegosiasi berarti gencatan senjata dulu dan kemudian let's talk. Sejauh apa yang dilakukan misalnya di Venezuela bisa terjadi, ya kan wakil presiden kan, Rodriguez itu yang kemudian melakukan negosiasi dan melakukan perencanaan transisi bertahap ke depan Venezuela. Nah, kalau senario itu yang terjadi di Iran, saya kira kita semua menyambut dengan berharap-harap yang lebih terukur gitu. Yang penting jangan sampai aplikasi kekuatan militer di Iran sekarang oleh Amerika dan Israel membawa bencana lebih besar, yaitu perang sipil internal. Karena Iran kan bukan sebuah negara homogen, ada beberapa etnik di utara, di barat, di timur gitu, yang bisa-bisa dalam situasi kritikal ini menuntut kemerdekaan sendiri-sendiri. Itu kan yang paling berbahaya sehingga terjadi perang sipil. Jadi harus terukur dan terjaga, Mel, kira-kira. Nah, memang Amerika ini ada prinsip ya, if you break it, you own it. Jadi mau tidak mau dia sudah melakukan ini, dia secara moral akan harus mengawal ini sehingga mencapai ujungnya yang lebih baik. Bukan sekedar kekuatan demi kekuatan,
bukan konflik demi konflik itu sendiri, tetapi sebuah aplikasi kekuatan dengan tujuan yang lebih baik buat Iran dan kawasan sekitarnya. Ini kan tidak boleh eskalasi ke kelihatannya mungkin ada yang berkata bahwa Iran menyerang, Qatar menyerang, Arab Saudi seolah-olah melakukan eskalasi, tetapi ujungnya ingin melakukan deeskalasi. Jadi sebuah imbauan untuk maju kembali ke meja perundingan setelah mereka bisa menata kondisi internal. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan lain adalah bahwa ini sudah rogue element. Elemen-elemen pemerintahan yang tidak terkontrol, yang begitu diserang, mencet-mencet, pokoknya serang balik. Mau serang Arab Saudi, mau serang Bahrain, mau serang segala macam tetangga mereka yang sebenarnya sudah menyatakan netral dan melarang Amerika menggunakan teritori mereka untuk melakukan penyerangan ke Iran. Udah saking chaosnya ya pemerintahan dia ya? Iya, tapi beberapa sumber mengatakan bahwa saking chaosnya di Iran sekarang, mereka nggak punya strategi bersama lagi. Jadi kekuatan-kekuatan yang ada yang bertanggung jawab pada rudal itu asal nyerang aja tanpa mengerti bahwa tidak ada objektif strategis yang dicapai oleh pengiriman penyerangan rudal dari Iran ke Bahrain. Urusannya apa? Ke Qatar. Urusannya apa? Ke Arab Saudi. Urusannya apa? Mereka ini yang selama ini sudah berusaha mencegah Trump untuk melakukan aksi militer dan melarang kekuatan Amerika yang di teritori mereka untuk menjadi base penyerangan ke arah Iran. Ini kan posisi netral gitu loh. Tapi dihajar juga. Jadi orang berusaha membaca. Nah, yang penting kita lihat bahwa ini pergerakannya cepat sekali, Mel. Ya kan, 1 hari, 2 hari pemimpin tertinggi, panglima perang sudah kena skakmat. Itu pasti ada elemen di dalam pemerintahan Iran yang memberikan informasi. Order lagi seperti di Venezuela lah. Nggak mungkin kalau nggak itu, nggak ada penjelasannya kok begitu cepat gitu. Kira-kira gitu, Mel. Sebelum lanjut, teman-teman Freedom, Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri 1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tetap terbuka sampai menjelang Idul Fitri. Jadi liburan Lebaran ya jangan lupa. Liburan Lebaran tutup. Bisa sebelum liburan Lebaran bisa membaca buku tentang sejarah Islam dan sejarah filsafat Islam kan bagus tuh. Betul. Betul banget. Jadi dan yang paling penting gratis, tidak dipungut biaya, wifi-nya kenceng, tempatnya nyaman, dingin, asik dah. Dan silakan juga berkunjung. Dan juga bisa bikin konten. Bikin konten, monggo. Oke, Mel, Balik lagi. Sekarang kan lagi kosong nih, Bang. Ini kalau misalnya dilihat tuh sosok yang siapa aja nih yang udah mulai ketarik, karena kalau di Iran kayaknya nggak banyak ya. Ya, yang saya bilang tadi yang harus diperhatikan tuh Ali Larijani itu dia ahli filsafat, belajar soal Kant lagi, Immanuel Kant yang sering kita kutip kan, salah satu tokoh abad pencerahan gitu. Dan dia juga ahli matematik, sehingga dia seorang teknokratik tapi juga pandai berpolitik. Jadi kalau orang seperti dia bisa kerjasama misalnya dengan kaum moderat, Presiden Mas'ud Pezeshkian itu loh, dan berbagai elemen masyarakat yang kemarin menuntut bubarnya teokrasi di Iran yang dipimpin oleh Khamenei yang sekarang sudah tewas gitu. Barangkali itu jalan keluar yang bagus gitu. Jadi ada semacam fakta internal antara kaum elemen-elemen pemerintahan dengan elemen-elemen yang di luar pemerintahan, sehingga era teokrasi yang dikawal oleh kekuatan bersenjata garda revolusi itu berakhir. Karena rezim seperti ini kan membawa Iran ke arah jalan buntu yang gelap gitu loh. Militerisme, maunya cuma perlawanan, perang, anti ini, anti itu. Sehingga ujungnya kan penderitaan. Belum lagi krisis ekonomi yang sekarang dihadapi oleh Iran kan. Kenapa kemarin protes ratusan ribu turun ke jalan 2 bulan lalu yang menghasilkan momentum seperti sekarang ini. Itu kan karena krisis ekonomi, krisis finansial, perbankan, krisis energi, krisis bahan-bahan pokok gitu loh. Jadi rakyat umumnya melihat bahwa pada akhirnya teokrasi yang dikawal oleh kekuatan bersenjata garda revolusi itu gagal. Iran menjadi failed state.
banyak orang berkata bahwa bagaimana dengan Cina yang sekutu Iran misalnya, atau dengan Rusia, dengan Korea Utara, itu kan cuman omon-omon aja dalam pengertian sekarang gitu, karena Rusia sendiri yang sibuk dengan Ukraina, Cina, dia pasti berpikir bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan industri yang cepat yang sekarang sudah mereka nikmati selama 40 tahun, nggak mungkin diresikokan untuk melakukan perang by proxy dengan Amerika Serikat di Iran gitu. Itu kan dia berkepentingan 90% minyak dari Iran diekspor ke Cina. Sejauh itu bisa dijamin buat Cina itu there is nothing happen there gitu loh. Sejauh minyaknya bisa mengalir dengan baik gitu. Apalagi Korea Utara tidak punya kemampuan projection of power sampai sejauh itu gitu. Nah, karena itu kita lihat kalau mau kita bicara soal kekuatan militer, ternyata apa yang selama ini digembar-gemborkan sebagai kekuatan militer Iran gitu, itu lebih banyak omon-omon dan ilusi gitu. Satu gelombang serangan rudal yang sebenarnya menghasilkan damage yang sangat minimal di berbagai negara itu, coba lebih banyak ributnya kan. Dan itu tidak punya strategik objektif apa-apa, dan saya kira kekuatan militer seperti ini dalam beberapa hari atau minggu akan depleted of resources. Toh mereka cuma mengandalkan the existing arsenal gitu, tidak ada lagi pusat produksi yang bertahan untuk menghasilkan kekuatan atau senjata yang baru itu. Jadi saya kira we are waiting for the days di mana kekuatan-kekuatan perubahan di dalam pemerintahan, di dalam masyarakat Iran dan juga diaspora Iran menghasilkan suatu konsensus baru membawa Iran kemana. Tinggalkan era teokrasi, masuk ke arah era negara normal, ya, punya kedaulatan yang hakiki, punya kestabilan jangka panjang yang bagus, sekaligus membuka diri untuk berdagang, masuk dalam era globalisasi, mengejar teknologi. Kalau itu dilakukan luar biasa, karena Iran punya dasar sejarah yang panjang, punya kekuatan human resources yang dalam untuk bergerak ke arah yang lebih terbuka dan maju gitu kira-kira, Nel. Jadi kemana ini Bang? Jadi balik ke monarki atau tetap ke sistem teokrasi tapi cenderung moderat, atau completely demokrasi yang bagus buat Iran? Kalau completely demokrasi barangkali masih panjang ceritanya, Mel ya. Sekarang transisi yang stabil dulu, teokrasi yang existing itu barangkali sudah tidak mungkin bertahan. Rakyat Iran kan sudah mengalami 50 tahun. Mereka nggak mau kembali ke arah yang kelam. Pembatasan ini, pembatasan itu gitu. Tapi completely democratic in a few years juga ilusi yang berbahaya gitu. Jadi barangkali negosiasi ya antara kekuatan-kekuatan itu. Yang penting pertama ada pemerintahan yang stabil dan bisa memerintah. Ini kayak Venezuela lah kira-kira. Jangan langsung runtuhkan semuanya. Pengalaman pahit dari dari Irak, dari Afghanistan, dari Libya kan sudah pelajaran pahit itu. Jadi saya kira renegosiasi untuk melakukan transisi bertahap, menjaga pemerintahan yang ada sekarang. Kan Trump sudah bilang bahwa letakkan senjata kalian dan akan terjadi tidak akan dikejar dan tidak akan ditagi, digali-gali persoalan panjang masa lalu gitu loh. Yang penting pemerintah bertahan sebagai pemerintah tapi mengubah diri dengan memasukkan elemen-elemen pembaruan, elemen-elemen baru. Barangkali juga putra mahkota Pahlavi juga akan diajak sebagai salah satu komponen ya, mungkin ya kita nggak tahu, komponen untuk melangkah dengan pemerintahan yang baru dan membuka ke arah sesuatu yang barangkali kita akan terkejut betapa cepat peristiwa ini akan berlalu gitu. Mungkin ini you never know. In war yang ada adalah uncertainty. Satu lagi pertanyaan nih Bang, ini kayaknya jadi ingat masa hal nih, gugatan netizen, banyak gugatan netizen. Ini yang nyerang bukan BOP kan? Yang serang Iran. Ya bukan. BOP itu Board of Peace yang kemarin Indonesia ikut serta dalam summit pertama di Washington. Itu kan untuk perdamaian, gencatan senjata, rekonstruksi di Gaza. Ya, Palestina tapi khususnya Gaza. Enggak ada urusan dengan Iran. Ya, jadi BOP jangan dikaitkan dengan persoalan di Iran. Nah, kita setuju kalau Pak Prabowo misalnya berkata bahwa
Indonesia bisa menjadi pihak penengah, which is very good kalau bisa. Salah satu ya bersama negara lain seperti misalnya Arab Saudi, Qatar atau Turki. Kan kebetulan Pak Prabowo secara pribadi sudah dekat dengan Presiden Trump. Dan begitu juga dengan Presiden Erdogan di Turki kan. Begitu juga dengan putra mahkota di Arab Saudi, juga di pemimpin di Qatar. Mereka sudah kadung dekat dengan Donald Trump. Saya kira ini bukan BOP-nya, tetapi orang-orang, pribadi-pribadi yang memimpin beberapa negara Islam yang penting dan besar, itu kebetulan dekat hubungan pribadinya dengan Donald Trump. Dalam pengertian itu, Pak Prabowo dan kawan-kawan pemimpin negara lain bisa menjadi penengah. Kalau itu bisa dilakukan, bagus banget. Itu kan politik Indonesia bebas aktif. Dan itu kan salah satu manifestasinya yang produktif. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan cepat hal itu bisa dilakukan. Ya kalau bisa kita semua ikut tepuk tangan kan. Oke. Begitu Mel. Bukan BOP. Jadi sekali lagi jangan campur adukkan. Kadang-kadang kan netizen, ya kita senang dengan netizen yang aktif dan kritis, tetapi harus mengerti persoalannya. BOP itu, Board of Peace itu kan urusannya gencatan senjata dan rekonstruksi di Palestina, khususnya di Gaza. Nggak ada urusan dengan Iran gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bang Celi. Baik, terima kasih Bu Adel. Ya, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa. Salam buat tanah air, salam buat tanah air.